Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Serta kita curahkan salam serta salawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Dharma Desa dimanapun berada. Izinkan saya berbagi perihal tentang zikir nafas menembus alam kekosongan. Panapilah ya. Di dalam mengamalkan zikir nafas, kalau kita memang benar-benar lurus pada Allah dan mengikuti kehendak Allah, insya Allah kita akan mengalami atau masuk ke alam kekosongan. Nah, inilah di dalam mengamalkan zikir nafas itu kita akan ma'rifatullah. Karena di alam perjalanan rohani, kalau tanpa keinginan sesuatu, kita akan mengalami puncak perjalanan, yaitu menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Inilah yang disebut dengan alam kekosongan. Kosong tapi isi. Kosong itu yang artinya tidak ada pikiran, tidak ada keinginan, ataupun kehendak diri yang disebut dengan ego. Nah, semua itu kita tanggalkan. Tapi isi dengan kesadaran. Sadar Allah. Kembali kepada dalam perjalanan zikir nafas menembus alam kekosongan. Alam kekosongan di sini yaitu kita menyaksikan yang tidak serupa dengan apapun. Karena ini adalah satu perjalanan yang dialami oleh ruhaniyah kita. Disinilah kita benar-benar isi dengan kesadaran kita. Karena kosong itu isi itu kosong. Nah, kosong dengan ego diri, tapi isi dengan kesadaran, yaitu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mengalami kekosongan, insya Allah si hamba itu akan selalu sadar kepada Allah dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhoannya dan tidak mengharap apapun. Disinilah makna kosong dalam beribadah kepada Allah itu ya ikhlas, tanpa pamrih. Tidak ada keinginan untuk pahala ataupun surganya, tidak. Tapi real, terus lillah karena Allah. Karena ibadahnya itu khusus untuk Allah semata. Sahabat Dharma Desa, khususnya para pengamal zikir nafas, sadar Allah dimanapun berada. Marilah kita sama-sama belajar istiqomah dalam mengamalkan zikir nafas ini. Dan selalu sadar di dalam perjalanan rohani itu Allah yang menggerakkan, Allah yang memperjalankan. Maka di awal mengamalkan zikir nafas,
kita harus mengosongkan segala keinginan-keinginan kita, tapi isi dengan kesadaran. Nah, seperti aplikasi di dalam mengamalkan zikir nafas, yaitu menyadari nafas yang keluar masuk dari hidung, lalu diaktifasi dengan asma Allah, yaitu Allah, Allah. Nafas masuk, nafas keluar Allah, yang maknanya ketika nafas masuk menyebut itu jiwa kita mendekat kepada Allah. Ketika nafas keluar menyebut asma Allah, yang maknanya adalah jiwa kita pasrah dan berserah hanya kepada Allah, sehingga mengalamilah suatu keadaan kosong. Kosong. Tahu kosong ini dari mana? Ya, kesadaran itu yang menyaksikan. Nah, kosong di situ bukan kosong tidak ada apa-apa, justru kosong dalam penyaksian. Penyaksian yang tidak serupa dengan apapun. Inilah keutamaan kita harus belajar metode zikir nafas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendekat kepada Allah atau bersahadat kepada Allah itu tidak cukup dengan teori-teori, tapi harus kita praktekkan, dan salah satunya dengan metode zikir nafas. Ya. Maka daripada itu, kita sebagai hamba Allah harus selalu mengosongkan ego diri kita agar sampai dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak serupa dengan apapun di dalam perjalanan rohani kita masing-masing. Setelah menyadari kekosongan, kita harus isi dengan kesadaran kita, yaitu sadar Allah. Maka itulah yang disebut isi. Kalau di dalam peribahasa, kosong itu banyak menyampaikan tapi tidak ada artinya. Isi sedikit menyampaikan tapi penuh dengan makna. Nah, disinilah kita harus benar-benar mengosongkan segala keilmuan, pengetahuan ketika kita mau menghadap kepada Allah dengan perjalanan rohani dengan metode zikir nafas ini. Karena tahapan demi tahapan di dalam mengamalkan zikir nafas, terutama kita di level 4, yaitu nabi isbat. Disinilah benar-benar panah, kosong. Kita masuk ke alam ketiadaan. Karena di wilayah ini, jiwa ini secara teori yang menabi isbatkan. Nabi isbat yang artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan, tidak daya dan upaya kecuali daya dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itulah mana tidak ada ego, tidak ada ikut campur pikiran, tidak ada ikut campur perasaan. Di dalam berzikir, menempuh perjalanan rohani, semuanya itu adalah kekuatan dan daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ada hanya Allah. Seperti itulah. Sahabat Kendarman Indonesia, semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kendarman Indonesia, khususnya para jemaah zikir nafas sadar Allah, dan khususnya sahabat-sahabat Kendarman.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.